Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, semuanya shalom. Mari sama-sama kita boleh memuji, memberikan pengagungan, membawa mazmur yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama satukan hati, kita boleh tundukkan kepala, kita boleh memuji, mengagungkan, membawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat lain selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat dan jawaban di saat semuanya meninggalkan kami. Sebab kami tahu di saat Kau memeluk setiap kami, di saat kami duduk diam di kaki-Mu, jawaban apa yang menjadi pergumulan setiap kami, disitulah tempatnya Tuhan. Kami rindu membawa pujian pengagungan kami Tuhan. Terimalah hormat sembah kami. Dengan rasa syukur kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan mengagungkan Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih buat segalanya, Kau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama mari kita berkata, amin. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Kau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Inilah saat terindah Tuhan, saat dimana Kau berada di tengah-tengah setiap kami. Indah, ku berhadapan dengan Engkau Yesus, memandang wajah-Mu Yesus, Engkaulah kekasih jiwa kami. Memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Oh, bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat-saat terindah dalam hidup kita, sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Oh, bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anu. Satu kali lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan, ku rasakan kekudusan
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh anugerah terbesar Tuhan di saat kami duduk diam dan hadirat-Mu menyatakan buat setiap kami. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkat suaramu, naikkan pujian, sembahlah Dia. Oh, Engkau Allah, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian, terimalah hormatku. Terimalah sembah pujian umat-Mu. Ini nyanyian sukacita, inilah nyanyian syukurku. Takkan pernah berhenti kasih-Mu dalam hidupku. Takkan pernah terlambat janji-Mu di hidupku. Kasih-Mu selalu ada menuntun langkahku, Yesus. Bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan, tetapi rasa syukur yang begitu melimpah, yang selalu menyala-nyala dalam setiap hati kami Tuhan, yang keluar dari dasar hati kami paling dalam. Kami percaya Tuhan, Kau ada, selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih, cinta, anugerah-Mu selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Biarlah rasa syukur ini terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terimalah lebih lagi pujian kami Tuhan. Bukan lewat nyanyian, lewat sembah, tapi biarlah lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami Tuhan. Engkau dinyatakan setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menuntun, membimbing setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang tak pernah henti-hentinya untuk menuntun setiap kami. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau yang selalu mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur. Ajar setiap kami untuk selalu berjalan di setiap jalan-Mu. Lewat mulut perkataan, lewat perbuatanku, mencerminkan Yesus di hidupku. Oh, pujian sembahku, nyanyian pujianku hanya bagi-Mu. Engkau Allahku yang baik, takkan pernah meninggalkanku. Yesus Engkau mulia, Yesus kasih-Mu selalu ada. Oh, syararararara. Oh, syararara pasyaka patakaraya rasyaka papa papa. Ora pasyaka papa papa papa.
Mari sama-sama buka hati kita lebih lagi, buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terima urapan dari Tuhan. Terima kasih dari Tuhan lebih lagi. Ora pasyaka papa papa papa. Ora pasyaka papa 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 papa. Bukan hanya sekedar perkataan Tuhan, bukan hanya sekedar nyanyian yang kami naikkan. Tetapi biarlah terus Tuhan Kau bimbing, Kau tuntun setiap kami lewat perbuatan, perkataan setiap kami. Namamu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Ora pasyaka papa papa papa. Ora pasyaka papa rasyara patakara. Ora pasyara. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan. Engkau yang paling mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Yes. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama bersorak di hadapan Tuhan. Katakan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan
berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan sebab kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan lebih lagi memuji Dia, bersyukur, bersukacita di hadapannya. Semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Semuanya acungkan jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya katakan dan acungkan jempolmu. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala. Biarlah disempurnakan ibadah hari ini dengan firman-Nya. Satukan hati, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap kami. Kami perlu pertolongan-Mu dan kami percaya Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan buat setiap kami. Kami percaya janji-Mu selalu Kau genapi dalam setiap hidup kami. Sempurnakan ibadah hal ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu. Jadikan setiap kami pendengar dan kami percaya Tuhan, kami akan merenungkannya dan bersama Roh Kudus kami akan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menangkapnya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan dalam kondisi pandemik ini kami bisa tetap beribadah, bersekutu bersama Engkau Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, lunakan hati dan pikiran kami Tuhan. Biar selalu yang terukir dan tertanam dalam hati dan pikiran kami hanya firman-Mu saja Tuhan. Bahkan setiap kata, setiap kalimat, setiap pesan dari hamba yang Kau izinkan berbicara hanya datang dari Engkau. Tiada yang kurang, tiada yang lebih, dan tiada yang lain. Dengan selalu tujuannya memuliakan Engkau. Terima kasih. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amin. Shalom Alaikum, warga kerajaan surga. Puji Tuhan kami bisa berkumpul lagi. Izinkan saya baca sebagian dari firman Tuhan sebelum kita melanjutkan dengan ibadah ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 kita akan bacakan sama-sama. Judulnya keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa artinya firman Tuhan ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan? Firman ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi, saya bacakan saja ya, biar enak didengar juga langsung dari firman. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa yang bisa tidak pisahkan? Ya semuanya tadi. Apapun yang Anda dan saya hadapi dalam hidup ini, itu tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Termasuk kematian kita meninggalkan planet bumi ini. Puji Tuhan. Tapi kita masih hidup, puji Tuhan, di dalam planet bumi ini. Karena kalau kita merenungkan, Tuhan Yesus menjanjikan dua hal, yaitu keselamatan, dan sebelum diselamatkan kita dipelihara dengan luar biasa seperti Anda dan saya sudah mengalami sampai detik ini. Haleluya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo, kalau kita tahu pola pikir kita sudah adalah pola pikir yang apapun terjadi tidak bisa dipisah oleh kasih Kristus. Itu firman Tuhan. Bahkan judulnya saya bacakan lagi, keyakinan iman. Berarti keyakinan iman Anda dan saya itu yang tidak bisa memutuskan atau memisahkan kasih Kristus antara kita, warga kerajaan surga, dan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, berarti kalau kita mengalami hal apapun, pertanyaannya sangat sederhana. Siapapun, warga kerajaan surga atau non warga kerajaan surga, bisa mengalami hal yang sama. Contoh, bisa bangkrut, bisa sakit, bisa kecelakaan, apa saja sama. Tapi kalau kita warga kerajaan surga, berbeda, karena pola pikir kita adalah pola pikir apapun, separah apapun yang sedang menyerang, menindas, atau pergumulan yang Anda dan saya mengalami, kita tahu apapun terjadi, kasih Kristusnya nggak pernah bisa dipisahkan. Nah, dipisahkan nggak bisa, kenapa? Karena Anda dan saya jadi pelaku firman. Karena Anda dan saya jadi pelaku firman ini, karena Anda dan saya mampu menjadi pelaku firman dengan kehadiran roh kebenaran, roh kudus, roh Tuhan, roh surgawi, otomatis kasihnya tidak bisa dipisahkan dari Anda dan saya. Saya ambil contoh. Ini kejadian pada tahun 1999. Saat itu saya masuk penjara, dan yang lebih hebat lagi, saya masuk penjara tidak bersalah. Jadi Anda bisa merasakan ya, kenapa saya bisa berkatakan tidak bersalah. Karena vonis saya 5 tahun, tapi setelah 1,5 tahun terbukti saya tidak bersalah. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Saya mau bahas begini, penjara adalah tempat yang gak nyaman. Penjara adalah tempat penindasan, tempat hina dan sebagainya. Ya, dan saya nggak usah menjelaskan kondisi penjara seperti apa. Saya rasa di mana-mana penjara penjara, tapi di Indonesia lebih parah karena overloaded, alias terlalu banyak napi di dalam satu tempat atau satu sel. Nah, sudah Anda bisa membayangkanlah seperti apa. Tapi justru karena saya membaca firman ini waktu saya berada di penjara, mengatakan firman Tuhan mengatakan ini, apapun sikon kami, Anda dan saya maksudnya, itu kasihnya nggak bisa lepas, nggak bisa dipisahkan. Nah, setelah saya mengetahui itu, tugas saya cuma satu, jadi pelaku firman, alias apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan ya saya lakukan dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan saya. Nah, ternyata betul saudara-saudara kekasih dalam Kristus, penjara yang tadi saya sudah ilustrasikan tempat yang paling tidak enak untuk siapapun, bagi saya selama saya hidup sampai detik ini, penjara itu ternyata tempat bagi saya yang paling indah.
Kenapa? Disitulah pertama kali selama saya hidup, saya merasakan kasih Kristus dalam hidup saya. Hal kecil, di penjara makanannya nggak enak. Nah, kalau istri saya, Nia, datang ke Bali, saya di penjara di Bali. Istri saya cuma beli nasi Madiun. Nasi apa? Nasi ayam sama sayur, sama barangkali ada saus kacang, saus pecel ya, apa kayak kacang-kacangan itu, sama tempe, sama tahu. Tapi itu rasanya luar biasa, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Artinya apa? Artinya kasih Kristus itu harus bisa dimengerti setelah kita memakai kacamata surgawi. Jadi kita tuh harus punya kepekaan bahwa kasih itu ada. Cuman seringkali kita dibutakan. Kenapa? Yaitu karena kita nggak jadi pelaku firman. Kan kalau firman Tuhan mengatakan begini toh, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu yang selalu saya kutip di setiap khotbah. Jadi dengan kata lain, untuk merasakan, melihat, mengalami kasih Kristus, kita harus pakai kacamata surgawi dulu. Nah, ternyata nasi Madiun yang tadi saya jelaskan sebagai salah satu pesta bagi saya di penjara. Barangkali kalau makan sekarang nasi itu bagi saya nggak seenak, nggak senikmat waktu saya di penjara. Terus waktu istri saya datang dari Surabaya, kita cuma bisa ngobrol di ruang tunggu. Itu luar biasa, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Apalagi saya boleh keluar dengan istri, kadang-kadang dalam cuti sehari kita boleh jalan-jalan ke Denpasar atau ke Ubud. Itu luar biasa. Jadi dengan kata lain, kita harus punya kacamata surgawi ini. Kalau kita nggak punya kacamata surgawi ini, Anda dan saya nggak bisa merasakan, nggak bisa mengalami, nggak bisa melihat kasih Kristus itu. Nah, dengan adanya kasih Kristus itu, pertanyaannya, apa itu kasih Kristus? Kasih Kristus itu adalah begini. Jadi dia ini, Yesus Kristus, menjadi pembela kita. Loh, kok pakai kata-kata pembela? Dia juru selamat. Amin, memang juru selamat. Tapi saya pakai hari ini juga kata-kata tambahan pembela kita. Loh, berarti kayak pengacara. Betul, pengacara surgawi. Jadi dia tuh di atas, di surga bersama Bapa kami di surga. Dia tuh tiap hari membela kita. Membela kita apa? Karena dia sudah menebus dosa kita, dia juga ibaratnya tuh membela kita biar kita dapat yang maksimal. Ya itu yang dimaksud. Kasih karunia-Nya turun. Dia juga turun, Roh Kudus turun. Berarti dengan kata lain, Yesus ini selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia juga nggak melawan Bapa kami di surga, tapi dia juga ingin kita kembali ke ranah kebenaran. Dengan kata lain, dia membela kita biar tetap di jalan kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita jadi pelaku firman, ya kita masuk dalam kebenarannya. Dan kalau kita masuk dalam kebenarannya, otomatis kita bisa melihat Tuhan, otomatis kita juga melakukan apa yang Tuhan mau dari kita masing-masing, alias melakukan kehendak Tuhan. Nah, kenapa dia bela itu? Karena dia mau seperti ini. Anda kan pernah dengar, tidak setiap orang yang mengatakan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Haleluya. Artinya dia membela sampai titik terakhir kita boleh hidup di planet bumi ini. Jangan sampai kesempatan kita untuk diselamatkan ya hilang atau punah atau tidak ada lagi. Apalagi sekarang, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ya maaf ngomong kenyataan, kita sudah mengalami lebih dari setahun ada ibadah seperti yang sekarang kita ibadah. Pertanyaan sederhana, berapa sih yang ikut ibadah lagi dari gerejanya tertentu? Dia bisa pindah-pindah dan kita pun nggak tahu. Berapa orang menonton ya kita juga bisa lihat, tapi kan kita nggak tahu. Dia bisa tiap hari dia bisa membuka sarana yang sekarang kita pakai juga. Jadi bisa kalau kita nggak hati-hati,
kendor dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kendor dalam hal apa? Tetap dia mengasihi Anda dan saya. Cuman kan hubungan kita dengan Tuhan otomatis bisa terganggu. Dan otomatis juga keuangan, psikologi, pendidikan, sosiologi. Singkat cerita, pandemi ini, justru pandemi ini kita harus lebih taat, lebih dekat dengan Tuhan. Dan jangan menganggap karena ada beberapa tempat di Indonesia yang boleh ke gereja atau tidak boleh ke gereja alias offline atau online. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai Anda dan saya kena dalam tanda kutip virus yang kurang taat itu. Dengan kata lain, ingat, Yesus membela kita. Salah satu yang kita juga bisa menikmati pembelaan, ya. Bahkan kondisi seperti ini kita masih bisa menerima firman Tuhan. Biarpun melalui sarana yang namanya internet. Tapi firmannya tetap firmannya. Rohnya tetap rohnya dia. Jadi dengan kata lain, kita harus mengalami, benar-benar mengalami. Bagaimana mengalaminya? Dengan memakai kacamata surgawi itu. Jadi karena kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita mengalami, otomatis kekhawatiran kita akan minim. Berarti kita nggak ada perubahan apa-apa, karena kita tahu ini hanya proses sementara. Satu waktu kita semua akan lagi berkumpul di gereja seperti yang seharusnya. Nah, dan juga kalau ada tantangan, pergumulan, masalah yang lain, Anda tetap harus ingat. Saya bacakan dulu ya firman-Nya. Tetapi dalam ayat yang ke-37 dalam Roma pasal 8, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, yaitu Yesus. Sebab aku yakin bahwa baik maut, dengarkan saudara-saudara kekasih dalam Kristus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jelas dong firman Tuhan ini. Maupun serangan ekonomi, serangan fitnah, serangan apapun, tidak bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kabar ini luar biasa. Ini menguatkan kita luar biasa. Maaf, agak kering ya. Puji Tuhan, tapi masih sehat. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita nggak usah khawatir berlebihan. Kita lebih taat kepada Tuhan. Kita lebih taat. Kenapa? Karena kita harus tahu, hari ini ibadah kita cuma tahu judulnya keyakinan iman, ya, masih ingat ya, keyakinan iman. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan iman kita itu apa? Keyakinan iman kita pada hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, serangan apapun, penindasan apapun, tekanan apapun, kasih Kristus tidak bisa dipisahkan antara Anda dan saya dan Kristus. Berarti kita tetap ada dalam kasih Kristus. Nah, haleluya. Nah, dengan kata lain, coba kita renungkan kondisi yang kita hadapi. Anda dan saya masih dipelihara dengan luar biasa. Anda dan saya masih sehat. Anda dan saya masih bisa makan, minum, barangkali sedikit berkurang, sedikit berubah, tapi pemeliharaannya tetap dahsyat. Nah, kita harus, kalau kita bisa lihat seperti itu, ya berarti kita punya Tuhan yang luar biasa. Izinkan saya juga baca sebagian dari firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin.
di sini dikatakan dia membela kita, tapi apapun yang dari Tuhan, dari Bapa di surga, dia nggak melawan. Jadi dengan kata lain, dia setia kepada Allah, kepada Bapa di surga, tapi dia juga menolong kita. Jadi dia bukan mengajarkan kita sesuatu yang negatif, tapi dia ingin kita kembali ke ranahnya. Nah, kalau ada lagi tambahan di Ibrani pasal 4, nah ayat yang 14, izinkan saya bacakan itu. Judulnya Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Jadi dia tahu perasaan Anda dan saya. Dia tahu pemikiran Anda dan saya. Dia tahu isi hati Anda dan saya. Dia tahu pemikiran kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, karena dia pernah menjadi manusia. Haleluya. Nah, kalau begitu, ya ayo minta kepada dia. Minta apa saja. Kau minta, kita minta, Anda minta. Apa yang kita mau untuk Tuhan. Kami puji Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu tidak akan berpisah dari kami, Tuhan. Kasih tanpa berkesudahan, itu judulnya. Kasih tanpa berkesudahan dari Kristus, itu judulnya sharing kita, khotbah kita pada hari ini. Kasih tanpa unlimited, istilahnya. Kasih yang tidak terbatas, tanpa berkesudahan. Dan yang itu kita harus pegang. Apapun terjadi, yang terbaik dan sempurna Tuhan akan berikan kepada Anda dan saya. Jadi kita minta, kita berdoa, kita berusaha. Jangan pernah di antara kita semua yang saat ini mengikuti ibadah ini dikendorkan. Ya, barangkali jadi sedikit dalam tanda kutip putus asa, atau sudah melihat, ya sudahlah saya menyerah. Jangan menyerah, berserah. Anda berserah. Anda bilang, Tuhan Yesus, saya dengar firman-Mu Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak akan bisa memisahkan kami, Tuhan. Pegang itu. Ya Tuhan, saya mengimani Tuhan, kasih-Mu tidak akan bisa dipisahkan apapun yang kita alami. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah khawatir berlebihan, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Anda tahu, kalau kasih Kristus sudah ada antara Anda, saya, dan Kristus, dengan kata lain dengan umat pilihannya, yaitu warga kerajaan surga seperti Anda dan saya, dan Kristus punya kasih. Kalau itu ada, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap selalu membela Anda dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa khusus untuk firman Tuhan ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Sevaot. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, Engkau sekali lagi menjelaskan, meneguhkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup warga kerajaan surga, kasih Engkau Tuhan Yesus tidak mungkin bisa dipisahkan. Dengan kata lain Tuhan, kasih kami kekuatan Tuhan. Kasih kami kekuatan. Dan kasih kami juga kekuatan untuk memakai kacamata surgawi Tuhan. Jadi kami bisa melihat Tuhan, merasakan, mengalami bahwa kasih Engkau yang luar biasa ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tahu separah apa yang kami hadapi. Di belakang kejadian ini, Engkau memberikan kami sesuatu hal yang luar biasa. Karena Engkau mengatakan juga tadi, kami menjadi lebih dari pemenang. Dengan kata lain, ini proses Tuhan, dan kami siap Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Karena kenapa kami berdoa Tuhan? Karena kami juga tahu Tuhan, kalau kami doa, Engkau kasih kekuatan. Karena Engkau memberikan firman. Engkau tidak pernah memberikan beban hidup melebihi kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk memikulnya.
Oleh karena itu Tuhan, kasih kami kekuatan untuk memikulnya. Biar kami bisa melalui proses ini menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih kokoh, lebih kuat. Oleh karena itu Tuhan, kasih kami juga, maksud hamba, kasih Engkau terhadap kami luar biasa. Dan kami merasakan, kami melihat, dan kami mengalami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In the name of the mighty Lord Jesus Christ. Beshem Yehoshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Baruch atah Adonai Shalom Aleichem Beshem Yehoshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita akhiri pada saat hari ini dengan terus mengucap syukur dan percaya bahwa pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus menguatkan kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi umat pemenang Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan hanya nama-Mu saja yang tinggikan. Kami juga berterima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Bagi jemaat-Mu, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Kau terus Tuhan membentengi kami dalam aktivitas kami. Di dalam keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu juga yang telah memberikan berkat-berkat bagi gereja ini, kami percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin kami dalam aktivitas kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden, supaya terus memberikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberi kekuatan dan kesehatan bagi Bapak Presiden. Kami percaya Tuhan, masalah ini akan segera selesai bagi negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja tinggikan di negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya ramata sikata ramaya ramata kiara ramasyara. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala. Kami percaya Tuhan, asal kami melakukan firman-Mu, kami akan terus Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.